Assalamualaikum sahabat kuliner, apa kabar? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat untuk produksi makanan dari dapur sendiri kita jual supaya jadi duit ya. Jadi cetak uang dari dapur sendiri. Saya kali ini akan membuat roti yang mudah banget seperti roti-roti biasa saja, tapi akan saya buat menjadi roti goreng lalu dibuat sandwich isi daging. Nah, ini bahan-bahannya udah saya siapkan, tapi sebenarnya bisa juga dibuat menjadi beragam model lainnya. Lalu satu lagi nanti saya akan isi dengan sosis ya dari adonan yang sama. Nanti saya akan buat roti sosis yang dibuat menjadi sate. Enak banget. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya akan bacakan dulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah datang ya. Ini dia, banyak nih komentarnya, terima kasih ya teman-teman, jangan lupa selalu like, komen ya. Nah, ini ada dari Ibu Alfi Yuliani 7919. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Fatma hadir dari Boto Putih, Butulan, dekat Masjid Ampel, Surabaya. Wah, tempat bapak saya besar katanya di sana ya. Alhamdulillah pada akhirnya saya bisa ikuti resep kue lumpur dari Bunda Fatma. Terima kasih banyak, sama-sama terima kasih, mudah-mudahan manfaat ya. Lalu ada lagi komen dari Ahmad Rafa 2421. Assalamualaikum Bunda Fatma. Waalaikumsalam. Resep-resepnya sangat mudah dipahami. Terima kasih juga. Lalu kalau boleh request jajanan pasar lapis tepung beras karena keluarga saya sangat suka. Insya Allah nanti kita buatkan. Terima kasih usulannya. Lapis tepung beras ya. Siap. Oke. Lalu ada komen juga dari Mbok Demek 7411. Mbok Demek, terima kasih. Resep andalan sudah berkali-kali recook dan repeat order. Terima kasih Bunda, sehat selalu, amin. Terima kasih juga doanya, mudah-mudahan resep-resep kami bisa selalu menjadi manfaat untuk Anda di rumah. Lalu ini ada dari Aksa Kurniawan 3750, terima kasih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Request kue pancong lumer Bu. Wah, pas banget, kemarin sudah ada ditayangkan resep kue pancong. Nah, kalau mau lumer caranya gampang. Panaskan cetakannya dengan panas tinggi sehingga pas adonan dituang tuh dia langsung berkulit ya, bunyi ces langsung berkulit. Terus masaknya jangan lama-lama supaya kulitnya kokoh, dalamnya tetap lumer. Nanti jadi deh tuh lumer. Kalau perlu sekali-kali dikasih keju mozzarella ya supaya udah lumer, ngaret lagi pasti enak banget ya. Oke, baik. Kemudian ada ini dari April 13. Terima kasih komennya. Hadir dari Kalimantan Tengah, selalu nunggu resep kue-kue ibu, sukses terus dan semoga barokah, amin ya rabbal alamin. Semoga berkah juga untuk Anda ya. Terima kasih. Nah, ini dia ada dari Malang. Bunda Nurrahma Naura Kitchen 3649. Malang hadir Bu Fatma ya, sip dari Malang ini. Alhamdulillah. Ini panjang. Saya selalu pakai resep Bunda Fatma kalau ada pesanan dan alhamdulillah respon dari pelanggan sangat bagus. Terima kasih, barokallah juga untuk Anda. Senang banget dengar laporannya dan jangan lupa selalu kasih like dan komen pada video-video resep-resep kami ya. Baik, lalu ada ini satu lagi saya baca dua lagi nih. Dari Farida Yamani 1649. Ini kayak Jidah Farida Yamani. Terima kasih sudah kasih komen. Terima kasih Ibu Fatma, resep-resepnya marmer cake Ibu jadi andalan Jidah untuk family. Masya Allah, terima kasih semua bilang enak. Jidah Farida Yamani juga Anda tuh favorit banget di grup NCC Facebook ya. Kayaknya banyak banget manfaat, pengetahuan yang di-share dan juga resep-resepnya. Terima kasih. Dan satu lagi ya. Dari Vera Akila.
hadir dari Kaltim mau bingka kentang. Oh ya, kue lumpur dengan bingka kentang itu sama ya, mirip persis deh kayaknya, cuma namanya saja yang beda. Di sana bingka kentang, kita di sini namanya kue lumpur kentang ya. Baik, satu lagi saya bacakan, ada dua sebenarnya yang mirip pertanyaannya. Yang pertama dari Ika Sutika 6643 dan satu lagi dari Mardiah QP7CP. Oke. Dari Depok, hadir dari Depok, Bun, kalau ditambah susu SKM boleh nggak Bun selain tambah santan, dan berapa ukurannya kalau ditambah SKM-nya? Terima kasih Bun resepnya. Terus satu lagi, kalau kentang diganti ubi rambat bagaimana? Baik, untuk yang mau ditambahkan susu kental manis boleh banget ya. Sekarang sih namanya bukan susu kental manis tapi kental manis doang ya, malah jadi bingung, saya juga sama. Jumlahnya suka-suka saja, atau kalau mau susu kental manisnya dicairkan dengan air sejumlah santan, jadi menggantikan santan. Atau mau dipakai santan, dipakai susu kental manis juga, ya nggak apa-apa juga, tinggal ditakar jumlah cairannya tuh sama seperti yang ada di resep gitu. Terus kalau mau diganti dengan ubi rambat, itu pertanyaan selanjutnya, itu boleh banget. Seperti saya katakan, kentang itu boleh diganti dengan umbi-umbian lainnya. Misalnya ubi rambat atau ubi pada umumnya ya, itu ubi macam-macam ya, ada ubi merah, ada ubi ungu, ada ubi kuning gitu, itu boleh menggantikan kentang. Atau pakai labu kuning juga bisa ya, atau umbi lain yang Anda suka itu boleh, yang teksturnya mirip dengan kentang. Seperti itu ya, tetap semangat berkarya di dapur, insya Allah kami akan selalu hadirkan resep-resep baru untuk Anda semuanya. Nah sekarang giliran kita lihat bahan-bahan untuk membuat roti yang seperti saya katakan tadi. Untuk membuat rotinya saya gunakan tepung terigu protein tinggi, lalu ada ini dia, ada ragi instan, kemudian ada telur, gula pasir, lalu ada margarin, dan ini susu UHT dan garam. Ini ya, nanti step by stepnya ikuti ya. Nah untuk isi dagingnya saya siapkan daging sapi giling, lalu bumbunya ada bawang bombay, daun bawang, lalu ada ini dia, bawang putih, lada halus, kaldu bubuk, garam, lalu tepung terigu sedikit untuk mengentalkan, numisnya pakai margarin, dan ini adalah kecap asin, saus tiram, dan sedikit air nanti kalau diperlukan. Untuk model yang satu lagi kita siapkan sosis siap beli aja. Sekarang kita cairkan dulu margarinnya ya untuk menumis. Kita tumis lebih dulu bawang bombay. Ini sisa bawang bombay saya masukkan. Kemudian ditambahkan bawang putih. Kita tumis sampai agak kecoklatan gitu ya, harum. Lalu kita tambahkan daging gilingnya. Kita masak sampai dagingnya berubah warna ya. Nah, kalau perlu kita tutup supaya matang merata. Nah, lalu kita buka tutupnya, dan tutupnya bisa didiriin kayak gini. Kita lanjutkan masak. Ini kalau udah berubah warna kayak gini berarti dagingnya sudah matang. Nah kalau misalnya pas numis
keluar jusnya sendiri kayak gini, berarti dia nggak perlu banyak air ya teman-teman ya. Begini, sekarang kita tambahkan kecap asin, lalu ada saus tiram, kemudian lada halus, lalu ada kaldu bubuk, sedikit garam, kita aduk rata. Lalu saya tambahkan daun bawang, nah ini saya taburi tepung terigu supaya dia mengental. Kita masak sampai semua tepung terigunya tidak terlihat lagi dan matang ya, jadi nggak ada aroma tepung mentah. Begini kita matikan apinya. Nah ini bisa dimasak duluan ya, di stok gitu, jadi setiap kali nanti akan membuat roti isi daging seperti ini tuh dia sudah siap. Supaya uapnya hilang. Sekarang kita buat adonan rotinya ya. Ini tepung terigu, protein tinggi. Lalu kita kasih gula pasir. Kemudian ada ragi instan. Kita aduk dulu. Semua bahan kering nih kita aduk. Kalau mau dikasih bread improver juga boleh ya, tapi ini saya nggak pakai. Kemudian kita kasih telur. Dan susu UHT. Lalu kita uleni sampai dia menggumpal. Nah, kalau sudah gumpal seperti itu, kita tambahkan mentega atau margarin dan garam. Lanjutkan menguleni sampai kalis dan elastis. Nah, tuh sampai kalis banget ya kayak gini. Kalau ditipiskan tuh. Ini kita diamkan kira-kira 15 menit dulu ya.
ini udah relax 15 menit. Sekarang kita potong timbang. Untuk yang roti goreng saya pakai 30 gram, sedangkan untuk yang roti sosis saya pakai 60 gram. Nah ini sampai dia permukaannya halus dan licin ya. Kalau misalnya Anda kesusahan dapetin permukaan kayak gini, ditekuk-tekuk gini juga boleh, gitu dilipat gitu ya. Nah terus kumpulkan, dikunci gitu, dibalik, licin juga. Nah terus yang untuk roti sosis sate ini kita pakai yang 60 gram ya, kita bulatkan juga sampai dia licin kayak gitu ya. Nah lihat di baliknya, kalau masih belum rapi kita cubit supaya ketemu semua. Nah kunci, lalu dibalik, kita taruh lagi, diamkan selama 15 menit lagi. Nah ini setelah rotinya mengembang 2 kali lipat seperti ini, tandanya tuh kalau di toel kayak gini dia langsung toeng kayak gini ya. Kemudian kita siapkan putih telur dan tepung panir. Kayak ini saya pakai tepung panir orange yang agak kasar gitu. Kalau mau sedikit di blender juga boleh ya. Nah ini kita celupkan dulu di putih telur seperti ini. Nah kalau sudah, baru digulingkan langsung ke tepung panirnya. Nah ini kita bisa pakai 2 tangan ya, kiri kanan gitu, supaya nggak lengket tangannya kalau kena putih telur langsung ke panir. Ini langsung dikumpulin saja, semua di panir. Nah dengan pakai 2 tangan kayak gini bisa lebih cepat. Kerjakan pada semua roti. Nah kita goreng pada minyak panas tapi apinya kecil saja. Sekarang kita angkat. Oke, ini kita ambil satu, nih ya, pilih permukaan yang paling bagus, lalu kita belah. Gunakan pisau gergi ya, kayak gini. Lalu kita selipkan satu ketimun, satu tomat, lalu daun selada. Kita ambil daun selada, kecil aja. Lalu kita kasih daging yang tadi kita sudah masak. Nah ini yang beratnya 40 gram, setelah kita diamkan, kita gilas supaya gasnya terbuang ya. Nah kalau sudah, kita balik, letakkan sosis di sini, lalu kita tangkupkan ya. Cubit yang kuat supaya tidak terbuka nanti saat dia mengembang.
Lalu kita potong jadi 2. Kemudian ini dipotong lagi jadi 2. Terus ini juga jadi 2. Nah, jadi nantinya bakal menjadi 8 potongan putus ya ini. Kayak gini tuh. Kalau nggak putus mesti diputusin lagi. Yang 4 ini kita pakaiin tusuk sate. Bisa misalnya kesusahan satu-satu aja dulu. Nah, ini kita nunggu sampai rotinya mengembang 2 kali lipat. Ini kalau sudah mengembang kayak gini setelah fermentasi sekitar 1 jam kita poles semua ya. Kasih sedikit keju. Dikasih sedikit parsley kering.